Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Raharja sebagai pengelola Osa Snack. Domisili ada di Bogor Utara, di komplek KPP IPB Baranang Siang 4 Blok B nomor 51. Usaha ini berdiri semenjak tahun 2003, didirikan oleh almarhum Bapak Okto Riza Basir dan Ibu Insinyur Dewi Mulyati. Terus perjalanannya Osa Snack ini sebenarnya dari usaha coba-coba. Usaha coba-coba ini dimulai dari ibu ikut kegiatan arisan, komunitas-komunitas. Produknya ada di keju goreng ulir original. Sebenarnya kita ada 6 varian produk. Ada keju goreng ulir original, keju goreng ulir pedas, keju goreng stick, berambang keju original, berambang keju pedas, dan keripik kentang balado. Saya masuk di Osa Snack untuk melanjutkan usaha orang tua ini di 2019 ya. Kebetulan background saya hampir 10 tahun itu di F&B, di perusahaan cepat saji, di McDonald 8 tahun, terus di Burger King 2 tahun, sempat masuk ke usaha rintisan juga F&B di kebab, kabubs, terus di mie gacoan terakhir. Lalu di 2019 itu sambil jalan ya ngebantu usaha orang tua ini sampai akhirnya sampai sekarang 2023. Kebetulan kan Bapak almarhum di 2021 Bapak meninggal dunia itu. Jadi melanjutkan sampai di 2023 sekarang ini. Ibu karena sudah tidak aktif di operasional perusahaan, jadi ibu di balik layar aja. Ada kerugian hampir 200 juta ini karena kita kerjasama dengan salah satu retail besar. Salah satu retail besar ini dikoordinir dengan satu orang. Nah, satu orang ini menggelapkan satu PO lah, satu atau dua PO untuk pemesanan. Jadi pesan ke kita rutin setiap PO-nya, tapi pembayaran dari retail ke yang bersangkutan itu sudah masuk. Cuman dari yang bersangkutan tidak mengirimkan ke kita, ke Osa Snack. Jadi ada pihak ketiga yang merugikan kita, tapi dari pihak retail itu tidak ada pemotongan atau penangguhan untuk pembayaran. Sebenarnya dari pihak retail melakukan pembayaran secara rutin dan tepat waktu, hanya saja di pihak ketiga ini yang koordinator kita dengan pihak retail itu ada bermain uang itu. Jadi kita mengalami kerugian hampir 200 jutaan. Namun orang tua melihat itu sebagai tantangan berikutnya. Jadi setelah untuk terpuruk ya harus bangkit lagi karena usaha ini udah lumayan diterima pasar seperti itu. Produk-produk yang pesan orang tua itu yang harus dijaga, ada 3 pesan orang tua, yaitu menjaga kualitas bahan baku. Jadi bahan baku naik atau mengikuti harga pasar itu tetap kita konsisten menjaga bahan baku. Terus yang kedua menjaga finish produk, bagaimana kondisi finish produk. Terus yang ketiga kita menjaga customer relationship. Pesan orang tua sih seperti itu. Jadi itu yang masih kami jaga sampai sekarang. Kebetulan kita punya karyawan hampir 12 orang. 1 kepala produksi dan 11 tim produksi. Nah, sebenarnya kita memberdayakan masyarakat sekitar ya, maksudnya karena kita ada di komplek perumahan ini, kita memberdayakan masyarakat seberang walaupun dalam satu lingkup RW untuk menjaga solidnya karyawan yang hampir lebih dari 15 tahun ini kerja sama kita. Keluh kesahnya mereka kita tampung lah, apa yang kita bisa perbaiki mungkin kepada karyawan itu kita perbaiki.
Terus feedback, kritik, keluh kesah mereka juga kita tampung. Apa yang kita bisa perbaiki langsung atau kita perlu diskusi dengan internal, itu kita laksanakan. Keunggulan OSA Snack, kita mengedepankan masalah kualitas bahan baku. Kita pakai kualitas bahan baku yang middle up ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa masih eksis sampai sekarang? Karena pure kita pakai kejunya itu untuk produk keju semua, berambang, keju goreng itu pakai keju Kraft Cheddar. Itu parutan keju Kraft Cheddar dicampur ke dalam adonan tepung yang punya kualitas cukup bagus juga dan cukup lama dipercaya gitu di kalangan masyarakat pembuat produksi masakan olahan. Itu brandnya itu cukup terkenal juga. Nah, kita menjaga di situ. Untuk minyak juga memang produk-produk kita tuh agak rewel juga, agak manja gitu ibarat kata. Jadi kualitas minyak goreng juga masih tetap kita pakai yang middle up itu kualitasnya. Per hari OSA Snack bisa memproduksi hampir 100 kilo ya satu hari itu. Untuk sekarang 100 kilo. Nah, itu bisa dicapai dalam satu hari. Itu berbagai produk dengan SDM yang ada itu bisa kita maksimalkan. Tapi ketika untuk meningkatkan kuantiti produksi dari yang sudah ada, itu kita perlu hampir 5 SDM lagi lah untuk mengejar kelebihan yang produksi dari yang sekarang dimaksimalkan. Sebenarnya standar kita udah ada standar dari Dinas Kesehatan, terus pakai Dinas Badan POM juga kita ikut untuk melaksanakan SOP tersebut. Terus untuk di sini mungkin ada tata tertib, tidak lebih ke SOP karena masih UMKM gitu ya. Jadi tata tertib untuk menjaga standar kebersihan, higienitas itu kita jaga juga ya, seperti sebelum bekerja itu cuci tangan terlebih dahulu, setiap 4 jam sekali itu harus mencuci tangan gitu kan, untuk menjaga area produksinya juga harus dijaga. Nah, memakai sarung tangan itu salah satu juga masukan untuk menjaga higienitas produk ya, walaupun sudah cuci tangan tapi juga bisa ditambah dengan sarung tangan seperti itu. Kita alhamdulillah sudah masuk ke retail menengah ya. Contohnya di Alfamart dan Indomaret, tapi masih di sekitaran Kota Bogor. Nah, di mana aja sebarannya? Ada di Indomaret Lingkar Bogor Utara, terus Mutiara Bogor Raya, Danau Bogor Raya, terus Fresh Pajajaran, Ahmad Yani, Air Mancur, terus di daerah Cimanggu Raya, terus di daerah Dermaga sama Surya Kencana. Nah, selanjutnya di mana saja? Ada di toko buah, All Fresh dan Total Buah, Rumah Buah, terus di toko-toko oleh-oleh ada di Priangan Sari Puncak, terus Lapis Bogor Sangkuriang, itu kerjasama kita, sama di Bakpia Kukus Tugu Jogja, itu untuk sebaran yang kita masukkan secara personal. Tapi kalau untuk distributor yang sekarang menjalani mitra ini udah hampir 10 tahun, ada di Meruya, ada di Jakarta Pusat, sama di Karawaci, lebih ke sana. Untuk pemesanan yang via e-commerce kita ada di
Blibli, terus ada di Shopee dan di Tokopedia, keju goreng Osa. Kalau yang untuk mau jadi reseller atau distributor dengan harga yang bisa kita komunikasikan, sebenarnya cukup komunikasi saja ke kita di 0856 975 99248 dengan Randi Raharja. Kita bisa buka obrolan lah untuk menjadi reseller dan distributor. Sekarang perbedaannya reseller atau distributor itu lebih ke kuantiti saja. Kalau untuk reseller itu minimal 4 kilo itu udah jadi reseller kita. Tapi kalau untuk distributor minimal di atas 25 kilo. Nah, untuk ekspedisi bisa kita request terhadap customer sesuai keinginan customer, atau kita juga punya saran untuk masukan kepada customer untuk ekspedisi. Nah, harga itu untuk per kilonya ada di 110 sampai 120 per kilo. Kecuali kentang balado itu ada di Rp200.000 per kilo. Sebenarnya kalau dilihat sekarang trennya di penjualan online agak menurun tajam ya. Kalau dilihat dari penjualan online kita itu pendapatannya mungkin hanya 1-3% dari omset target per bulan, walaupun sudah mengikuti iklan-iklan yang ada di e-commerce. Sekarang strateginya adalah mencari distributor baru di daerah-daerah yang kota besar. Bisa menjangkau ke daerah-daerah yang kota kecil, mungkin di Jawa Tengah ada di Solo atau di Yogyakarta, itu bisa menjangkau ke daerah Semarang, Pati, Jepara, Kudus. Untuk di Surabaya misalnya di kota-kota besar bisa menjangkau ke daerah Malang, Pacitan atau ke Banyuwangi seperti itu, dan di Pulau Bali ke Gianyar, Nusa Dua, seperti itulah. Kalau untuk di Pulau Sumatera mungkin ada di Riau atau enggak di Medan, bisa menjangkau ke Banda Aceh atau ke bawahnya seperti itu. Nah ya, strateginya kita lagi sedang mencari peluang-peluang distributor seperti itu untuk meningkatkan kapasitas produksi kita. Lebih ke sana sih strateginya. Sebenarnya motivasi dan trik juga ya sebenarnya kepada teman-teman yang mau memulai usaha itu meminimalkan investasi. Jadi jangan sampai kita keluar investasi berlebih di awal untuk penyediaan produk-produk utilitasnya itu, tapi kita tidak mengetahui market-market mana saja yang mau kita sebar dengan produk-produk yang akan kita jual. Nah, kedua itu semangat. Kenapa semangat? Ide-ide brilian dari teman-teman itu yang memulai usaha itu udah sangat bagus menurut saya. Banyak ide-ide brilian dengan berbagai macam inovasi, cuman semangatnya ini di awal saja. Ketika ada keraguan itu penjualan menurun, itu semangat juga kendur. Itu jangan sampai kendur itu semangatnya. Walaupun penjualan itu kadang naik turun sesuai tren pasar, itu sudah sangat umum ya. Itu salah satu saran juga. Terus ketiga, yakin aja. Selama kita niat baik, terus menjaga kualitas bahan kita baik, rezeki itu pasti mengalir tanpa diduga-duga. Nah, itu jadi meminimalkan investasi, menjaga semangat, dan yakin itu pasti akan berjalan lah.